Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat pertemuan kembali untuk melakukan pembelajaran secara daring dan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Ya udah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan kesiapan kelas ya. Kira-kira di sini apa ada yang tidak masuk? Atau hadir semua? Ada Ibu satu orang. Ada satu orang, oke. Kenapa ya kira-kira ya? Andi sakit, Bu. Andi sakit, oke. Terima kasih. Oh iya, sekarang ada yang tahu nggak sih kita akan mempelajari tentang apa hari ini? Nggak tahu, Ibu. Nggak tahu, oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tema 9, menjelajahi angkasa luar. Dengan subtema 1 yaitu keteraturan yang menakjubkan. Pada pembelajaran kali ini, jadi Ibu akan memberikan beberapa pemaparan terkait materi ini secara ringkas, dan kita juga ada game, ya, ada beberapa game yang Ibu sediakan di dalamnya. Baik, Bu. Oke, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini ya. Apa yang membedakan keduanya? Benda langit apa saja yang kamu lihat di gambar kiri dan kanan? Kalau yang kiri malam hari, Bu. Iya, malam ada bintang. Ada bulan. Yang kanan siang, matahari. Matahari berarti ada matahari, Bu. Ya, siang ya. Jadi ini merupakan fenomena terjadinya siang dan malam sebagai akibat dari rotasi bumi. Ketika malam kalian dapat melihat bintang, dan ketika pagi hari atau siang kalian dapat melihat matahari. Oke, yang selanjutnya ada benda langit di sekitar kita nih. Kira-kira ada yang bisa membacakan nggak sih dari saat ini? Siapa yang bisa membacakan? Oke, silakan. Benda langit di sekitar kita. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Sudah, ya. Bu. Terima kasih, Hendrawan. Kita lanjut ya. Oke, untuk slide selanjutnya ada yang bisa membacakan? Saya, Bu. Oke, silakan. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada di dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Revolusi bumi menyebabkan terjadinya perbedaan waktu siang dan malam. Baik, Kak, terima kasih. Lanjut ya. Nah, sekarang ada tata surya kita nih terdiri atas 8 planet nih. 8 planet tersebut mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Nah, cara menghafalnya adalah yang pertama
ada Merkurius. Merkurius kita umpamakan dengan kata membawa. Venus kita umpamakan dengan kata vas. Bumi kita umpamakan dengan kata bunga. Mars kita umpamakan dengan kata mawar. Itu planet dalam. Yang selanjutnya ada planet luar yang terdiri dari Jupiter yang kita umpamakan dengan kata yang. Ada Saturnus yang kita umpamakan dengan kata sudah. Ada Uranus yang kita umpamakan dengan kata usang. Dan yang terakhir ada Neptunus yang kita umpamakan dengan kata nanti. Nah, jadi cara membacanya membawa vas, bunga, mawar itu di planet bagian dalam dan bagian luarnya yang sudah usang nanti. Membawanya itu Merkurius, vasnya itu Venus, bunganya itu bumi, mawarnya itu Mars, dan selanjutnya yangnya Jupiter, sudahnya Saturnus, usang Uranus, dan nanti Neptunus. Bisa diulangi kembali bareng-bareng? Bisa, Bu. Oke, kita ulangi ya. Yang pertama ada Merkurius, membawa. Bawa. Yang kedua ada Venus, dengan kata vas. Ya, yang ketiga ada bumi, bunga. Yang keempat ada Mars atau mawar. Yang kelima ada Jupiter atau yang. Yang keenam ada Saturnus atau sudah. Yang ketujuh ada Uranus, usang. Yang terakhir ada Neptunus, nanti. Oke, sudah semua. Jadi kita lanjut ya. Dan selanjutnya kita akan mengenal tata surya nih. Yuk disimak fakta 8 planet tata surya tersebut. Nah, sekarang Ibu punya game nih. Kalian mencocokkan atau memasang dari fase planet yang masih random dan memberikan nama di antaranya. Oke, selanjutnya ada yang bisa tebak gak sih di bagian center ini apa ya kira-kira bagian tengah? Matahari. Matahari, Bu. Matahari ya. Nah. Ya. Ya, jadi ada matahari ya. Yang bagian nomor 1 ini planet apa sih? Merkurius. Bentar, Merkurius ya. Yang bagian nomor 2, planet apa ya? Venus, Bu. Bentar, Venus. Yang bagian nomor 3, planet apa ya? Mars. Hah? Mars? Bumi. Bumi. Iya, bentar. Bumi, Bu. Yang bagian nomor 4. Mars. Ya. Bagian nomor 5. Jupiter. Bagian nomor 6. Saturnus. Bagian nomor 7. Uranus. Dan yang terakhir adalah Neptunus. Pinter ya. Neptun. Oke, sudah semua. Sekarang Ibu punya permainan kartu dan ini juga masih random dan di mana kalian harus mengenal karakteristik dari tiap-tiap planet yang Ibu tunjukkan kartunya. Nah, bagian kartu ini
Yang pertama, planet ini berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius, memiliki 27 satelit alami. Planet ini memiliki cincin secara vertikal. Kira-kira planet apa sih ditunjukkan pada gambar tersebut? Planet Uranus, Bu. Uranus, Bu. Bentar, Uranus. Ya, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya disebut sebagai bintang fajar atau bintang senja. Warnanya putih kekuningan dan merupakan planet yang paling cerah dalam tata surya. Planet ini lebih panas dibanding Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet ini memiliki lapisan atmosfer yang tebal yang dilapisi oleh awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan tersebut terlihat indah karena memancarkan cahaya matahari. Planet ini merupakan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Tidak memiliki satelit dan cincin. Kira-kira planet apa yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Venus, Bu. Venus, pinter ya. Oke, lanjut ya. Nah, yang selanjutnya, pada gambar berikut, planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Mempunyai 14 satelit alami, salah satu satelit yang mengelilingi bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet lainnya. Memiliki cincin yang merupakan planet dengan waktu revolusi terlama pada tata surya. Kira-kira gambar planet apa yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Neptunus, Bu. Pintar, Neptunus. Kita lanjut ya. Oke, yang kedua, ketiga ya nih ya, dijuluki sebagai planet merah. Planet ini disebut-sebut paling menyerupai bumi. Ia juga memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu udaranya lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius. Dan planet ini juga memiliki lapisan atmosfer, namun lebih tipis dibanding bumi. Memiliki 2 satelit alami yang bernama Phobos dan Deimos dan tidak memiliki cincin. Kira-kira planet apa yang ditunjukkan pada gambar tersebut ya? Planet Mars, Bu. Nah, planet Mars ya. Kita lanjut. Nah, pada gambar selanjutnya, planet ini terletak di posisi ketiga dan disebut sebagai planet biru. Sebagian besar planet ini ditutupi oleh lautan sehingga nampak biru. Planet ini diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup dan memiliki satu satelit yaitu bulan. Planet ini tidak memiliki cincin. Kira-kira pada gambar tersebut ditunjukkan planet apa ya? Bumi, Bu. Bentar, bumi ya. Nah, selanjutnya, planet ini letaknya paling dekat dari matahari. Planet terkecil dalam tata surya. Berwarna abu-abu, tidak memiliki satelit dan cincin. Keunikan dari planet ini adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi dengan sangat lambat. Kira-kira pada gambar tersebut ditunjukkan planet apa ya? Merkurius, Bu. Merkurius, Bu. Ya, benar sekali Merkurius ya. Bentar. Dan yang selanjutnya, nah ini adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas, seperti bola pijar. Di sekeliling bola berpijak ada lingkaran cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Suhu di permukaannya mencapai 5.800 derajat Celcius. Suhu intinya mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Namun hanya tergolong bintang sedang. Masih banyak bintang besar yang jauh lebih besar dan lebih panas daripada ini. Nah, kira-kira pada gambar tersebut ditunjukkan gambar apa ya? Matahari, Bu. Matahari, benar sekali ya. Oke, selanjutnya. Planet ini terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran berbatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit yang mengelilingi planet tersebut. Planet ini memiliki beberapa satelit yang lebih banyak dibanding bumi, yaitu memiliki hingga 62 satelit alami. Salah satu satelit yang paling terkenal yang mengelilinginya yaitu adalah Titan. Nah, kira-kira pada gambar tersebut ditunjukkan planet apa ya? Kalian tahu?
Saturnus, Bu. Saturnus, Bu. Ya, benar sekali Saturnus. Kita lanjut ya. Yang terakhir, ada planet terbesar nih di dalam tata surya. Suhu di planet ini sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet ini merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Planet dengan jumlah satelit alami terbanyak dalam tata surya, yaitu hingga 79 satelit. Memiliki cincin walaupun tidak begitu terlihat. Waktu rotasi paling cepat di dalam tata surya. Kira-kira pada gambar tersebut ditunjukkan planet apa ya? Saturnus, Bu. Apa? Saturnus. Oh, Saturnus. Jupiter. Jupiter, Bu. Jupiter, benar. Jupiter ya. Oke, kita lanjut ke matahari sebagai pusat sistem tata surya. Ada yang bisa membacakan slide ini? Ayo, Bu. Oke, silakan. Matahari pusat sistem tata surya. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada di dalam galaksi. Matahari terdiri atas gumpalan gas raksasa dan memiliki banyak sekali lidah api. Lidah api matahari yang merupakan ledakan-ledakan yang dapat mencapai jutaan kilometer tingginya. Suhu permukaan matahari mencapai 5.800 derajat Celcius. Matahari adalah satu-satunya bintang di dalam tata surya kita yang menghasilkan panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari inilah yang memberikan kehidupan di bumi. Perubahan panas matahari dapat menyebabkan kehidupan makhluk hidup di bumi juga terpengaruh. Jika panas matahari berkurang, maka seluruh bagian di dunia akan membeku. Tetapi jika panas matahari bertambah, es di kutub utara akan mencair dan air laut serta sungai akan naik. Matahari berukuran sangat besar. Jarak antara pusat matahari hingga ke permukaannya sama dengan 2 kali jarak bumi dengan bulan yang menjarak 384.000 kilometer. Inti matahari sangat panas, yaitu 15 juta derajat Celcius. Oke, baik Andrew, terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Nah, matahari sebagai pusat tata surya mempengaruhi setiap planet yang ada di dalamnya. Setiap planet memiliki ciri dan keunikan yang berbeda. Oleh karena itu, planet di dalam tata surya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu planet dalam dan planet luar. Nah, ada yang bisa sebutin nggak sih masing-masing dari planet dalam dan planet luar itu apa? Saya, Bu. Oke, boleh, silakan. Planet dalam itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Kalau planet luar itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya, oke. Terima kasih Lutfi. Nah, kita lanjut ya. Nah, kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid. Sabuk asteroid yang merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi-materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas beku dan debu. Jadi, sabuk asteroid ini terletak di antara planet dalam dan planet luar, yaitu di antara planet Mars dan planet Jupiter. Bisa dilihat ya gambarnya ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebagai informasi tambahan, planet-planet dalam itu terdiri atas batuan dan logam. Planet-planet ini bergerak perlahan karena mereka dianggap berat. Diameter rata-rata planet-planet ini kurang lebih 13.000 km. Oleh karenanya mereka dianggap sebagai planet kecil. Nah, sedangkan kalau planet luar itu tersusun atas gas. Gas-gas penyusunnya ini antara lain adalah hidrogen dan helium. Planet-planet ini seperti balon besar yang mengambang di ruang angkasa. Planet-planet ini dianggap sebagai planet gas raksasa. Planet-planet ini memiliki diameter rata-rata kurang lebih 48.000 km. Gitu ya. Oke, untuk sekarang Ibu ada game lagi nih. Melalui aplikasi Workball yang akan Ibu share di grup. Ya. Nah, yang udah baru satu ya, si Rama. Sudah, Bu.
Udah ya? Baru 2 ya? Yang ini. Link konfirmasinya yang mana, Bu? Link konfirmasi apaan? Ini yang buat ini top score, Bu. Top score. Top score terlihat di sini. Nah, nanti kan kalian Oke, selesai Bu. ujian kan ada leaderboard tuh di situ tuh, di akhirnya. Kalian pencet itu, leaderboard. Pakai nama asli ya. Astaga. Gimana, sudah semua selesai belum? Sudah, Bu. Bu, belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah ya? Udah. Oke, saya refresh. Tapi masih oke, yang udah 4 orang ya. Yang 2 orang lagi sudah belum? Atau gagal Sebentar, di- Bu. Sudah. Gagal di tengah jalan atau gimana? Masih di tengah Gagal di jalan. tengah jalan, Bu. Oke, masih di tengah jalan. Oke, langsung aja ya. Jadi untuk top skornya itu diperoleh oleh yang pertama ada Afra, yang kedua ada Hendrawan, yang ketiga siapa nggak tahu nih. Oke, untuk sertifikatnya mungkin bisa saya share ya. Oke, terima kasih, Baik, Bu. Bu. Silakan ya. Nah, untuk selanjutnya ada pembagian sertifikat dari Kemojakan Quiz. Dengan juara satunya yaitu diraih oleh Afra Taskia ya, dengan reward penjawab paling tepat dan cepat. Untuk juara keduanya yaitu ada Hendrawan ya, dan juara ketiganya adalah Lutfi. Sama untuk yang mendapatkan reward pada pertanyaan dari kuis pelajaran hari ini, apa ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini,
perihal tata surya, yaitu tata surya itu terdiri atas bintang yaitu matahari dengan 8 planet yang mengelilinginya dengan orbitnya. Kedelapan planet tersebut itu ada planet dalam yang merupakan Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, untuk planet luar itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, di antara planet dalam dan luar dibatasi oleh sabuk asteroid. Nah, sabuk asteroid ini terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Dan untuk materi hari ini, apa ada yang ingin ditanyakan? Atau sekiranya ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, oke. Tidak, Jika Bu. tidak ada, maka saya akan mengkomunikasikan pembelajaran yang akan kita lakukan untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai benar-benar ruang angkasa selain tata surya yang kita bahas tadi. Karena seperti yang kita tahu ya, benar-benar ruang angkasa itu bermacam-macam dan ya bermacam-macam dan beragam yang menarik untuk kita bahas. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, saya juga akan memberikan tugas kelompok ya, atau LKPD. Nah, di situ saya akan membagikan beberapa kelompok. Ya, untuk kemudian kalian mengerjakan LKPD tersebut dalam kelompok kalian. Oke, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai ya. Saya jawab masing-masing. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh antusias dan semangat. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kedepannya bagi anak-anak semua. Sebenarnya saya ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di Terima ya. kasih. Terima kasih, Bu. Ya.